Ya. Jadi pilihannya kalau paling bagus kalau teman-teman bisa dapat adalah tidak bayar bunga, tidak bayar pokok, itu paling bagus. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini topiknya adalah topik yang lagi hangat sekarang. Kalau teman-teman punya KPR, punya kredit investasi, kredit modal kerja, nah, sekarang kan sedang ditawarkan relaksasi untuk membantu teman-teman yang mungkin perlu penjadwalan ulang atau disebutnya relaksasi atau restrukturisasi. Nah, sekarang lagi topiknya adalah pengalaman saya dalam menjalani relaksasi atau restrukturisasi ini. Kebetulan saya ada 12 bank kreditur saya, ada 12 bank, cukup banyak ya teman-teman ya. Dan setelah saya hitung total ada 49 kontrak. Itu untuk KPR, KI maupun KMK, untuk saya, untuk kantor saya, dan untuk Indomaret dan Indomaret saya franchise, dan untuk HIRI saya. Jadi terbagi 4, kurang lebih totalnya ada 12 bank dan ada 49 kontrak. Dan beberapa mereka sudah selesai, sudah ada 3 yang confirm, sudah tertulis, 3 yang sudah oke tapi baru secara lisan. Saya masih menunggu persetujuan tertulis dari mereka. Dan dari 12 bank, 3 oke tertulis, 3 tertulisan, sisanya 6 masih proses persetujuan. Jadi saya akan cerita hari ini pengalaman saya dalam mengajukan restrukturisasi, kemudian pilihan-pilihan yang ada dari bank-bank tersebut, dan apa yang saya pilih, dan akhirnya prosesnya seperti apa sampai selesai. Hari ini saya akan coba cerita atau sharing pengalaman saya tentang restrukturisasi ini. Jadi hari ini kita akan bicara satu tentang pengalaman saya dalam melakukan restrukturisasi ini, apa pilihan-pilihannya, kemudian apa yang saya ambil restrukturisasinya, prosesnya seperti apa, dan setelah selesai seperti apa. Hari ini saya akan sharing, sudah ada 3 bank yang oke, tertulis perjanjiannya, 3 bank lagi sudah oke tapi baru lisan, dan 6 bank lagi yang masih proses di internal mereka. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Jadi program relaksasi ini diluncurkan oleh pemerintah, tujuannya untuk membantu para debitur yang atau orang yang mengambil kredit tapi mengalami kesulitan akibat krisis COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini kita tahu benar-benar mengganggu jalannya bisnis, benar-benar banyak yang di luar dugaan. Mungkin teman-teman juga berpikir waktu Februari kita nggak pernah pikir efeknya di April akan separah ini. Waktu itu kita Januari Februari masih bisnis as usual seperti biasa, tapi Maret memburuk dan April hari ini benar-benar parah sekali. Sehingga pemerintah melihat kemungkinan besar orang-orang yang ambil kredit akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Sehingga pemerintah melakukan program relaksasi, instruksi ke bank-bank untuk melakukan program restrukturisasi supaya orang-orang yang mengambil kredit ini dibantu supaya tidak macet. Karena kalau macet efeknya kemana-mana, ya kan? Tidak bisa bayar, bank, efeknya bank juga akan berat memberikan imbal hasil ke deposan-deposannya. Nah kalau bank berat memberikan imbal hasil yang bagus ke deposan-deposannya, dikhawatirkan deposan-deposannya juga bisa menarik dana sehingga akhirnya terjadi masalah yang dari seperti kartu domino, dari sini ke sini semua bisa problem. Amit-amit ya, jangan sampai kejadian. Makanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah menurut saya sudah tepat dengan melakukan restrukturisasi, ya, atau relaksasi. Nah, kalau pengalaman saya mengajukan ke bank. Nah, mungkin teman-teman ada yang ditelepon oleh bank, kalau marketingnya
atau bagian collectionnya telepon ke teman-teman, bagus. Kalau saya, kebetulan saya yang dari 12 bank tersebut, saya mengajukan semua ke mereka. Dari awal saya yang proaktif mengajukan ke mereka, saya minta restrukturisasi. Tadinya target saya di April mulai, tapi ternyata kebanyakan meleset. Kayaknya baru bisa mulai di Mei. Tidak masalah juga, yang penting segera direstrukturisasi. Karena kalau program restrukturisasi ini berjalan dengan sesuai rencana saya, sesuai harapan saya, maka angsuran saya akan turun 60%, sehingga tinggal 40%. Dan itu benar-benar sangat membantu saya dalam hal cash flow. Karena hari ini cash flow sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Jadi saya mengajukan ke mereka, awalnya akhir Maret, awal April, mereka masih kebingungan. Mereka masih minta saya bikin surat, kemudian waktu saya tanya bikin surat, mereka sudah masih bingung. Free format aja Pak, Bapak bikin surat tertulis mengajukan ke kita. Oke, saya bikin free format sesuai tulisan saya. Ternyata mereka 2 minggu kemudian, pertengahan Maret lalu, pertengahan April lalu, mereka udah keluarin Pak, formatnya pakai seperti ini, kayak seperti itu. Tapi ada juga yang dari awal sudah langsung Pak, formatnya pakai seperti ini juga ada. Dan ada satu bank asing yang awalnya pakai formatnya dia, ternyata 2 minggu kemudian diganti format yang baru. Mungkin untuk mempermudah mereka dalam melakukan proses registrasi ini, karena ini kan bertubi-tubi banyak orang yang mengajukan. Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan bankers saya, rata-rata yang mengajukan ada sekitar 30% sampai 50% dari total nasabah. Jadi mereka cukup kewalahan dalam melakukan screening, persetujuan atau penilaian ulang terhadap restrukturisasi, karena mereka harus memilah-milah mana yang dibolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Ya. Salah satu yang diperbolehkan adalah satu, bisnisnya terkena dampak dari COVID syaratnya. Kedua, tidak ada tunggakan sebelum bulan, saya lupa Februari atau Maret, tidak ada tunggakan. Jadi benar-benar mereka terpengaruh dengan COVID, bukan yang dari awal sudah bermasalah. Kalau yang dari Desember, Januari sudah bermasalah, mungkin penanganannya akan beda. Tapi untuk saya, karena kebetulan sampai Februari, Maret, April ini saya masih lancar semua, sehingga saya bisa dikategorikan eligible atau berhak untuk ikut program ini. Ya, saya mengajukan ke mereka, awalnya mereka masih bingung apakah marketing atau collection atau ke siapa, mereka bingung juga awalnya. Tapi kemudian sekarang sudah saya ajukan semua, dan mereka memberikan pilihan. Biasanya satu, hanya bayar bunga saja, jadi tidak bayar pokok. Kredit itu kan kalau teman-teman tahu kan, angsuran itu terdiri dari 2 komponen, komponen bunga dan komponen cicilan pokok. Komponen bunga, angsuran untuk bunga dan angsuran untuk pokok. Ini yang dipakai untuk membayar hutang kita, ini yang akibat dari hutang kita ada bunga. 2 ini. Nah, besarnya beda-beda teman-teman. Kalau teman-teman kreditnya jangka pendek, biasa cicilan pokoknya yang besar, bunganya yang kecil. Tapi kalau kreditnya jangka panjang, misal 20 tahun, maka cicilan pokok kecil, bunganya besar. Ya. Tapi kalau kurang lebih, kalau 20 tahun itu cicilan pokok sekitar 10-15% dari jumlah angsuran. Sementara kalau 10 tahun itu cicilan pokok sekitar 30% sampai 35%, sisanya 60% bunga. Ya, itu awalnya. Nanti dengan berjalannya waktu dia akan turun terus. Oke, nah yang ditawarkan oleh bank, kembali ke tadi, itu satu, tidak bayar pokok, tapi bayar bunga, tetap bayar bunga, tapi tidak bayar pokok. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang bayar full bunga dan pokok, tapi diberikan diskon bunga. Ada yang seperti itu juga. Dan saya belum ketemu yang tidak bayar apa-apa sama sekali. Ini untuk bank ya teman-teman. Kalau leasing saya kurang paham. Kebetulan saya tidak ada di tim pinjaman leasing, saya adanya kredit ke bank semua. Saya belum ketemu yang mengajukan benar-benar tidak bayar sama sekali. Belum. Adanya tidak bayar pokok atau
bayar pokok dan bunga, tapi diskonnya ada diskon bunga, seperti itu. Nah, dari pilihan-pilihan ini bervariasi. Ada juga bank yang akhirnya menyetujui saya dengan April tidak bayar, ada juga. Tapi Mei bayar bunga plus pokok 1 juta rupiah. Jadi pokoknya kan saya mestinya cicil atau misalnya 20 juta misalnya. 12 juta bunga, 8 juta pokok, setelah pokok. Nah ternyata mereka meminta yang pokok 8 juta kalau saya dibayar, cukup 1 juta aja, tapi bunga tetap dibayar. Mereka ada seperti itu. Jadi beda-beda. Kalau saya lebih suka bayar sekecil-kecilnya. Yang paling bagus kalau bisa nggak bayar apa-apa sama sekali ya kan. Tapi kan tidak mungkin. Tapi nomor 2 adalah yang biasa saya ambil adalah cicilan bunga, dan kalau bisa bunganya di diskon. Nah, kenapa kita maunya sekecil-kecilnya? Karena dalam kondisi krisis seperti ini, pegang cash itu sangat bagus. Karena teman-teman akan punya banyak opportunity untuk membeli opportunity yang murah-murah. Ya, teman-teman bisa lihat contoh IHSG dari 6.600 sekarang sudah tinggal 4.000 atau 5.000 lebih sedikit, ya kan? Sudah turunnya cukup banyak, bahkan kemarin sempat sampai 3.900, jadi turunnya sudah hampir separuh, teman-teman. Kesempatan untuk membeli. Nah, opportunity seperti ini baru ada di krisis-krisis seperti ini. Nah, atau properti, teman-teman dalam posisi seperti ini, teman-teman juga bisa mendapat properti-properti yang murah. Itu baru bisa kejadian kalau dalam kondisi krisis seperti ini. Kalau tidak krisis, mungkin harganya biasa-biasa saja. Tidak ada diskon, atau diskonnya cuma kecil 5-10%. Tapi dalam kondisi krisis seperti ini, diskonnya bisa sampai mungkin 30, 40, bahkan 50%. Karena untuk pembeli tidak ada pembeli. Semua orang maunya jual, tapi tidak ada yang mau beli. Akibatnya apa? Akibatnya mereka saling menurunkan harga. Nah, makanya saya lebih suka dalam kondisi seperti ini. Satu, ngirit cash flow, karena tujuannya apa? Jadi kalau perusahaan ada masalah, saya masih punya cash flow cadangan. Kedua, kalau ternyata perusahaan nggak butuh, saya masih bisa melakukan pelunasan kredit dipercepat nanti ketika krisis ini selesai. Atau alternatif ketiga, saya bisa membeli investasi-investasi yang murah kalau memang cash flow-nya berlebih. Jadi dalam kondisi hari ini lebih bagus menyimpan cash flow, jangan terlalu sombong, jangan terlalu yakin bahwa ini akan segera selesai. Tidak. Ada salah satu teman saya yang mengatakan bahwa ini maraton, tapi tidak tahu garis finishnya di mana. Jadi kita harus mempersiapkan nafas kita, cash flow kita dengan baik. Ini garis finishnya kita belum tahu. Apakah akan selesai di Mei? Apakah akan selesai di Juni? Apakah akan selesai di Juli, Agustus, setahun, 2 tahun? Kita juga nggak tahu. Tapi kita yakin bahwa finish pasti ada. Maksudnya krisis ini akan selesai pasti, teman-teman. Tapi kita kan belum tahu finishnya di mana. Nah, karena itu lebih baik kita prepare, mempersiapkan cash flow sebaik-baiknya untuk menghadapi krisis ini. Ya. Jadi pilihannya, kalau paling bagus, kalau teman-teman bisa dapat adalah tidak bayar bunga, tidak bayar pokok, itu paling bagus. Kedua, bayar bunga saja, tapi dapat diskon. Saya ada yang seperti ini, dapat diskon bunga. Diskon bunga ada 2, ada yang benar-benar diskon dihapus, tapi ada juga yang bunganya ditumpuk di belakang. Jadi kalau dikasih waktu grace period atau pelonggaran 12 bulan, di bulan ke-13 diskonnya harus dibayarkan. No problem juga bagi saya. Kenapa? Saya yakin dalam setahun mestinya beres. Ya. Saya termasuk orang yang optimis bahwa dalam tahun ini mestinya beres. Nah, pertama adalah tidak bayar sama sekali. Kedua, kalau bisa alternatif terbaik adalah bayar bunga saja tapi dapat diskon. Yang ketiga, ya bayar bunga aja ada diskon, ya sudah nggak apa-apa. Yang keempat, kalau terpaksa ya bayar bunga dan bayar pokok, tapi bunganya ada diskon, itu juga not bad, tidak jelek. Ya, jadi alternatifnya seperti itu. Dari bank-bank yang sudah saya ajukan restrukturisasi, kebanyakan teman-teman hubungi marketing dulu.
Mungkin marketing biasanya akan mengarahkan teman-teman kemana. Tapi kalau marketingnya sudah keluar, sudah ganti, mungkin teman-teman kreditnya 5 tahun yang lalu, marketingnya sudah keluar, ya teman-teman coba hubungi call centernya mereka atau cabang mereka. Nah, biasanya mereka kalau hari ini mereka biasanya sudah akan sangat familiar sekali dengan restrukturisasi ini, karena saya sudah hubungin beberapa bank, mereka sudah banyak sekali yang ngajuin permintaan untuk restrukturisasi. Jadi untuk teman-teman yang belum ngajuin, segera ngajuin, karena sepertinya ada kuota juga teman-teman. Karena kalau semua nasabah minta restruktur, kamu juga pusing. Kenapa? Cash flow-nya terganggu. Jadi mungkin mereka juga akan punya kuota, anggap misalnya 35% yang boleh disetujui, sisanya harus tetap bayar seperti apa adanya. Nah, itu teman-teman harus segera ambil supaya masuk ke orang-orang yang disetujui di awal-awal. Ya, nah ngajuin ke marketing, tapi ada juga ngajuin ke call center, ada juga terutama teman-teman yang KPR, consumer, itu mungkin juga bisa ke KPR, ke call center. Tapi ada juga yang ngajuin ke collection. Ada salah satu bank yang warnanya orange, itu saya harus ngurusnya, pertamanya saya telepon ke marketingnya bingung, itu masih awal-awal ya, masih awal-awal bulan akhir Maret. Terus akhirnya dia mengarahkan saya ke customer care untuk KPR. Saya telepon ke customer care-nya juga masih bingung, dia masih melakukan registrasi waktu itu. Akhirnya saya diminta hubungi collection-nya langsung ke tim penagihan. Saya telepon ke collection-nya, penagihannya, dan akhirnya diproses di sana. Ya, jadi bisa banyak jalur teman-teman. Yang penting teman-teman ngajuin aja. Nanti mereka, kalau hari ini saya yakin mereka sudah sangat familiar. Ini harus kemana. Teman-teman silahkan ajukan ke marketing, ke call center, atau ke contact center, atau ke collection. Ya, nah itu ngajuinnya ke sana. Kemudian teman-teman nanti akan diminta bikin surat, kasih alasannya kenapa. Apakah teman-teman benar-benar terkena COVID-19? Bukan teman-teman kena, maksudnya bisnisnya terimbas dari krisis COVID-19 ini, dan diminta rekening koran. 3 ini biasanya. Ya, syaratnya 3, bikin suratnya menjelaskan alasannya kenapa. Ada juga yang minta terus maunya apa? Maksudnya mau minta diskon bunga, mau minta diskon tidak bayar pokok, disuruh ngajuin. Kuatnya berapa juga ada ditulis di situ. Nah, kemudian ada juga yang mensyaratkan harus rekening koran, tapi ada juga yang tidak. Nah, dari ini kemudian teman-teman ngajuin, biasanya mereka akan proses beda-beda. Ada yang cepat sekali. Bank yang pertama memberikan approval persetujuan restrukturisasi saya adalah bank asing yang dari Singapura, dan dia dengan cepat sekali memberikan approval ke saya, sehingga minggu lalu saya sudah tanda tangan persetujuan restrukturisasi. Oke, jadi saya sudah dapat dari minggu lalu, sudah ada satu yang setujui dan tertulis langsung, jadi ada perjanjian tertulisnya. Itu saya dapat bayar bunga saja. Ketika saya minta, Pak, selain bayar bunga saya minta diskon bunga dong, berat nih. Dia bilang, Pak, kalau bunga itu urusannya beda, Pak. Itu bagian produk. Kalau saya di bagian restrukturisasi Bapak. Jadi setelah restrukturisasi ini jalan, Bapak segera ngajuin diskon bunga. Itu nanti kita akan ajukan ke departemen yang lain. Oke, jadi saya tanda tangan restruktur, kemudian saya ngajuin diskon bunga. Itu satu bank yang paling cepat. Minggu ini saya dapat persetujuan tertulis dari 2 bank. Yang satu bank lokal warna biru, KPR-nya saya sudah disetujui sore tadi pagi saya dapat emailnya dari mereka tertulis persetujuannya, sehingga minggu depan saya harus tanda tangan persetujuannya. Nah, yang nomor 2 ini saya disetujui bayar bunga saja dan otomatis langsung dapat diskon bunga. Wah, senang saya. Waktu dikasih tahu gitu, saya bilang bagus, tapi saya tanya ada penalti nggak? Enggak Pak, enggak ada penalti, ini kan program restrukturisasi. Oke. Ada biaya asuransi nggak? Karena kan kreditnya ternyata
ditambah 12 bulan bayar bunga saja, sehingga yang mestinya di sini bayar bunga dan pokok dimundurin ke bulan 13. Bulan 1 sampai 12 ini diisi dengan bunga saja. Jadi bayar bunga dengan diskon bunga. Nah, baru nanti bulan ke-13 adalah yang bulan pertama ini ditarik ke bulan ke-13. Menurut saya sih oke, bagus. Tapi saya tanya, lo kan dengan tambahan 12 bulan ini, maka kredit saya ada tambahan 12 bulan lagi. Nah, perjanjian asuransinya bagaimana saya tanya? Asuransinya tidak meng-cover sampai ke bulan yang disepakati awal. Ada tambahan 12 bulan tambahan, satu. Kedua kan pokok hutangnya jadi beda. Mestinya pokok hutang di sini segini, kemudian kan turun terus. Tapi ternyata sekarang digeser ke sini sehingga pokok hutangnya masih segini. Nanti kalau ada apa-apa, asuransi siapa yang meng-cover ini? Dan ternyata mereka sudah punya jawaban. Jawabannya adalah saya diminta tanda tangan menyatakan bahwa kalau terjadi ada masalah di sini di asuransinya, mereka tetap akan cover asuransinya sesuai pokok hutang awal. Ya, jadi kelebihannya tetap tanggung jawab saya dan ahli waris saya. Itu nanti sudah diminta bikin surat tertulis, no problem. Notarisnya mereka minta kepada notaris. Tadinya saya bilang, Pak, kalau bisa kan perjanjian bawah tangan juga nggak apa-apa, ini tidak ada perubahan kesepakatan, hanya menambahkan satu klausul restrukturisasi grace period 12 bulan. Mereka minta kepada notaris sebagai saksi dari perjanjian ini, sehingga harus bayar tambahan biaya 500.000. Yang mana menurut saya sih masih oke, karena perjanjian di notaris biasanya yang sekitar harga yang sekitar 500.000. Jadi saya masih oke. Minggu depan saya diminta oleh bank tersebut untuk datang ke kantornya untuk tanda tangan restrukturisasi. Sip. Bank yang ketiga yang memberikan persetujuan ke saya adalah Bank BUMN. Salah satu bank BUMN, dia restrukturisasinya seperti ini. Jadi bunga, bayar bunga saja selama 12 bulan. Ini agak rumit, teman-teman. Bayar bunga saja selama 12 bulan. Tapi 75% bunga saja. 25% bunga ditumpuk di bulan ke-13. Jadi agak aneh. Jadi dengerin ya teman-teman. Cicilan mestinya kan pokok dengan bunga, pokok dengan bunga, pokok dengan bunga, pokok dengan bunga gitu kan. Nah, ini ditarik mundur ke 12 bulan. Jadi ini jadi bulan ke-13. Sehingga terjadi kekosongan di sini. Tetap bayar bunga, tapi hanya 75%. 25%-nya dari bunga tersebut ditumpuk di bulan ke-13. Agak unik sih. Ya, saya sih no problem dengan cara seperti itu, saya no problem juga. Kemudian kelebihan dia adalah bulan April ini saya tidak bayar apapun atas cicilan. Nah, bulan April cicilannya ditarik ke bulan ke 1 sampai 12. Jadi bulan April ini cicilannya dibagi 12 masuk ke bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Unik ya. Terus satu lagi syaratnya dia, pokok hutang harus ternyicil. Tapi 1 juta. Jadi cuma 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Jadi selain bunga, 75% bunga, uang 1 juta pokok bayar cicilan. Bayar cicilan pokok. Dan ketiga adalah cicilan bulan April dipecah jadi 12 bulan. Agak unik, memang agak rumit menurut saya. Tapi ya no problem, saya masih bisa memahami strategi mereka, saya masih bisa memahami. Dan mereka baru bisa, kan saya tanya, lu April nggak bayar sama sekali nih? Enggak Pak, nanti kena denda nih? Enggak Pak, Bapak April nggak bayar, nanti dipecah jadi 12 bulan Pak. Oh oke, no problem. Dan harus bayar biaya kontrak 100.000 per kontrak, KPR. Sebenarnya bukan KPR, ini KI, jadi investasi. 100.000 no problem. Berarti saya itu anggap biaya processing no problem. Ya, jadi sudah ada 3 bank yang menyetujui saya. 3 bank lagi memberikan persetujuan secara lisan. Walaupun ada 1 bank yang menurut saya agak unik. Dia mensyaratkan ada provisi atau biaya administrasi 0,5%. Menurut saya ini agak aneh. Kenapa dalam kondisi restruktur yang krisis susah seperti ini ada biaya?
Orang masa-masa susah, dicas biaya habis 100%. Tapi saya lihat dulu dia, ya kan? Dia penawarannya seperti apa detailnya. Kalau saya kan modelnya gitu, saya inginnya lihat dulu penawaran dia tertulis secara lengkap. Saya nggak mau konsentrasi hanya ke satu titik itu, tapi saya ingin lihat penawaran dia. Kalau ternyata dia charge saya biaya 0,5%, tapi dia kasih diskon saya 2%, misal, ya sudah, kalau menurut saya nggak masalah, ya kan? Toh kita untung kan? Teman-teman pilih mana? Bayar 0,5%, tapi dapat diskon 2%, atau teman-teman pilih tidak bayar apa-apa tapi tidak dapat diskon. Kalau saya sebagai pengusaha, saya akan langsung pilih nggak apa-apa, beres nggak apa-apa. Yang penting saya dapat diskon 2%. Ya, dan saya masih menunggu penawaran dari mereka, bank tersebut. 3 bank sudah memberikan persetujuan, yang 6 bank masih prosesnya beda-beda. Ada yang sampai sekarang masih bingung, ada yang menunggu tim produk memberikan arahan, ada yang belum semua setuju. Jadi ternyata approval di sana ada 4 level, 1, 2, 3, 4. Mungkin ya, marketing, analis, marketing oke, analis, tim analis kredit oke. Kalau tim analis kredit oke, maju ke kepala wilayah oke, baru ke kantor pusat. Nah itu mejanya ada 4. Tadi pagi saya monitor, gimana? Sudah keluar dari meja berapa? Oh meja ketiga udah keluar Pak, sekarang tinggal di pusat. Oh ya, berarti oke lah. Prediksi saya mungkin seminggu ini akan segera ada jawaban. Ya, jadi kondisi hari ini saya sudah turun angsurannya 30%, jadi sudah sampai 70%. Ya, saya sudah berkurang 30%. Sekarang angsuran saya hanya 70% dalam kondisi biasa. Target saya kalau semua selesai, ini akan hilang 3 lagi, jadi tinggal 40%. Dengan cicilan yang 40% ini akan sangat membantu saya untuk mengatur cash flow saya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu proses yang saya jalani. Gimana teman-teman? Teman-teman silahkan tulis di komen. Nanti saya coba baca satu-satu, saya jawab. Ya, mungkin tidak jawab sekarang karena ini saya lagi ngetes, kameranya nggak ada ke sini dan saya jadi nggak bisa baca displaynya. Tadi saya ingin ngetes gambarnya lebih bagus ya teman-teman, ya kan? Kalau ternyata lebih bagus, mungkin berikutnya akan sama seperti ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga sudah ada buku saya nulis buku tahun ini, launching kemarin Maret, bisnis waralaba Indomaret, 7 langkah cerdas menjadi investor minimarket. Ini buku ini saya tulis berdasar pengalaman saya sejak tahun 2009 sampai hari ini, bagaimana cara saya berinvestasi minimarket waralaba sehingga minimarket waralaba ini menjadi sumber pasif income bagi saya dan sebagai investor properti. Kenapa investor properti? Karena minimarket waralaba ini berdiri di tanah-tanah yang saya beli. Jadi kalau orang yang lain invest minimarket waralaba tanahnya sewa, saya tidak. Saya pilih beli. Bapak bilang kalau beli mahal Pak? Enggak, beli malah lebih murah menurut saya. Kalau sewa itu malah jangka pendek, ya kan? Nah kalau yang nyewain berubah pikiran, misalnya, enggak lah Pak, saya nggak mau disewain lagi, saya mau bikin bengkel misalnya. Kan toko kita jadi tutup, padahal toko kita jangan-jangan waktu itu sudah ramai. Oh Pak, gampang Pak, pindah Pak. Pindah kalau izin masih bisa. Kalau izin Pemda waktu itu sudah nggak bisa, izin semakin lama semakin susah. Izin pembukaan minimarket. Jadi kalau saya pilih-pilih. Jadi saya adalah investor properti dan sekaligus kebetulan investor minimarket waralaba. Dan dari investor properti saya merasa bahwa minimarket waralaba adalah salah satu cara yang bagus untuk properti-properti kita. Kalau properti biasa disewakan 2-3% dari harga properti, kalau minimarket waralaba kita bisa mendapatkan income hingga 18% dari harga propertinya per tahun. Nah, mungkin teman-teman yang punya properti pikir kan, biasa disewain berapa? 2-3% kan? Nah, 5% oke lah. 5% dari harga properti. Kalau saya dengan mendirikan minimarket waralaba, saya bisa mendapatkan 18%. Angka yang cukup bagus, bukan cukup bagus banget ya kan? Dan bahkan lebih tinggi dari bunga KPR. Bunga KPR berapa? 10%. 8 dari 10, oke. Masih lebih tinggi income dari minimarket waralaba.
Oke, kembali lagi, buku ini bisa teman-teman dapatkan di toko buku Gramedia, bisa juga teman-teman dapatkan di marketplace, baik Tokopedia, Shopee, teman-teman juga bisa dapatkan di sana. Ya, atau teman-teman juga bisa WA nomor ini, atau teman-teman tulis di komen ini, nanti tim admin saya akan membantu teman-teman untuk proses pemesanannya. Demikian dari saya, terima kasih atas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Saran saya pribadi, kalau bisa ambil relaksasi, tapi kalau teman-teman merasa tidak butuh ya nggak apa-apa. Itu hidup pilihan ya kan. Silakan teman-teman pilih. Dari saya, sekian, terima kasih. Minta maaf kalau ada salah kata, salah ucapan. Saya minta maaf, tapi saya ingin teman-teman sukses semua. Oke? Sampai ketemu di lain waktu. Salam Pacific Income Property.